Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Ada sarapan lagi pagi? Ada. Alhamdulillah, sehat semua kan? Sehat. Ya. Sebelum kita belajar, Bapak terlebih dahulu absen ya. Maka untuk mempercepat, siapa yang nggak hadir hari ini? 5. Kenapa 5? Izin. Izin. Kemana? Sakit. Oke. Apalagi? Mania kenapa? Nggak ada kabar? Oh, nggak ada kabar. Ya, langsung kita belajar. Terlebih dahulu kita berdoa. Silakan pada ketua kelas kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Sebelum belajar, biar kita refresh, tenang. Ya, Bapak punya es bikri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak nanti bilang pegang kuping, kalian pegang hidung. Ketika Bapak bilang pegang hidung, kalian pegang kuping. Nah, kita mulai ya. Siap-siap. Siapa yang konsentrasi? Berarti kalau konsentrasinya benar, maka pegangnya benar. 1, 2, 3. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang kuping. Pegang hidung. Pegang kuping. Oke, ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu materi minggu yang lalu. Masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang apa? Wudu. Minggu yang lalu tentang rukun-rukun wudu. Siapa yang masih ingat di sini rukun-rukun wudu? Rinza, yang keras sedikit suaranya. 1. Niat, 2. Basuh muka, 3. Basuh tangan, 4. Basuh kepala, 5. Basuh kaki, 6. Ya, itu bagus sekali, tepuk tangan Pak Rinza. Dia masih ingat dengan rukun-rukun wudu. Kalau sudah berwudu, apalagi tentu untuk salat. Maka materi hari ini adalah materi tentang salat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui tentang rukun-rukun salat. Kenapa harus tahu rukun salat? Karena rukun salat itu inti daripada ibadah salat. Salat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah apabila tidak mengerjakan rukun. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal tentang rukun-rukun salat. Ya, coba perhatikan ke layar. Nah, Bapak sudah tampilkan PPT di depan. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu yaitu salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, yang jadi tiang agama dan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Seberapa penting tentang ibadah salat? Karena salat itu adalah tiang agama. Kalau kita salat berarti kita sudah menegakkan tiang agama. Al-farqu baina muslim wal kafir adalah salat. Beda antara kita dengan orang non muslim juga salat. Kemudian awalu ma bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan nanti yang diperiksa di hari akhirat pertama kali adalah salat. Makanya salat itu sangat penting di dalam agama kita. Apa itu salat? Nah, salat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah, jadi dia ada beberapa ucapan yang diucap dengan mulut dan gerakan badan kita yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Itulah namanya dengan salat. Kemudian syarat sah untuk salat yang pertama harus orang Islam. Yang kedua harus balik. Arti balik sudah sampai usia wajib ibadah. Yang ketiga berakal sehat. Orang gila tidak wajib salat. Kemudian suci daripada hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar.
kemudian suci badan, kemudian suci pakaian dan tempat daripada najis, kemudian menutup aurat. Aurat laki-laki itu adalah pusat dan lutut, adalah aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian mengetahui masuk waktu salat. Bagaimana kita tahu masuk waktu salat? Yang pertama dengan lihat jam. Kalau enggak ada jam, dengar suara azan. Kalau enggak dengar suara azan, lihat bayangan matahari. Kemudian juga yang terakhir menghadap kiblat. Kiblat kita ke mana? Ka'bah. Bagus. Kemudian salat itu ada 3 dia. Ada salat wajib, ada salat sunat, ada salat fardu kifayah. Salat wajib ada berapa? Ada di 5. Coba sebutkan. Subuh, apa lagi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian salat sunat itu salat seperti siapa? Salat sunat. Salat apa itu? Salat duha. Kemudian salat tahajud. Kemudian salat tarawih. Itu salat sunat. Kalau salat fardu kifayah itu seperti salat jenazah. Itu salat fardu kifayah. Kemudian sebagaimana yang Bapak bilang tadi bahwa inti pelajaran hari ini adalah mengenal rukun salat. Nah, kita tengok video dulu terlebih dahulu tentang rukun-rukun salat. Kita akan mengenal rukun salat. Supaya apa? Supaya sah. Rukun salat itu ada 13 perkara. Yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram. Apa itu niat? Niat itu kasbul syai'in muqtarinan bihi. Artinya memasukkan sesuatu dalam hati disertai dengan perbuatan. Jadi niat itu dilakukan ketika awal-awal mengucapkan takbir. Salat yang kedua adalah
Tadi sudah Bapak tampilkan tentang rukun salat. Ada di antara kalian yang mencatat rukun salat tadi? Ada. Ada yang mengingatnya? Ingat. Itu materi inti kita hari ini. Kita akan membahas tentang rukun salat. Yang tujuannya apa? Biar ibadah salat kita sah dan diterima oleh Allah. Sekarang kalian sudah memperhatikan tentang rukun salat di video tadi dan bagaimana gambaran salat melalui slide PPT yang sudah Bapak buat. Maka selanjutnya kita akan kerja kelompok dan Bapak akan membagi LKPD-nya. Silakan bagi kelompok. Kalau sudah bagi kelompok, buat terus nama kelompok masing-masing. Buat nama kelompok, misalnya Buna, kelompok Aisyah, kelompok Bilal bin Rabah, kelompok apa? Sudah ada nama kelompok masing-masing? Terakhir, buat terus nama kelompoknya. Kelompok Aisyah misalnya, kelompok Buna. Ada nama apa terus? Nah, kalau sudah ada nama kelompok, Bapak jelaskan dulu LKPD-nya ini. Nanti kalian akan susun gambar-gambar di bawah ini tentang rukun salat. Ini ada 8, bawahnya ada 8, gerakan apa, bahkan sujud, bahkan kita ini. Kemudian terakhirnya kalian kita rukun salat semua. Dah? Iya, Bapak kasih angka itu. Susun terus. Nama kelompok. Buat dulu di atasnya ada nama kelompok. Hah? Menurut kalian ini apa ini? Apa berdiri, apa itidal ya? Nah, itidal apa berdiri? Kan itidal sama berdiri sama-sama berdiri, cuma beda tangannya. Nah, apa? Kelompok apa namanya ini? Oh, Islamnya. Ada kendala? Jadi sesuai dengan yang di atas ya, jangan diisi sendiri ya, sesuai ya. Ada yang bingung? Apa-apa?
Ini salah ini, hukumnya apa di sini? Coba tengok dulu gambar yang dulu. Nah, dia di sini, ya. Ini hukumnya apa di situ? Itu salah ya. Kau pergi dulu kan? Salah. Nah, orang ini ikut juga, itu salah di gambar ini. Suaranya kan di sini. Kau pergi dulu. Nah, itu udah bagus. Look. Bagaimana? Sudah siap dengan videonya? Kerjaan tugasnya, tugas kelompok sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Nah, siapa kelompok pertama yang akan maju? Tunjuk. Tangan. Hah? Kelompok apa namanya? Kelompok Khadijah. Silakan maju kelompok Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khadijah ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambaran pertama bisa ditunjukkan iktidal bangun dari ruku. Gambaran kedua duduk tasyahud akhir tawaruki. Gambaran ketiga duduk tasyahud awal iftirashi. Gambaran keempat bersedekah. Gambaran kelima takbiratul ihram. Gambaran keenam gerakan salam. Gambaran ketujuh sujud dan gambaran ke-8 rukuk. Kemudian rukun salat yang kita ketahui ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, 8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat akhir, 11 salawat atas Nabi, 12 salam, 13 tertib. Ada yang ingin bertanya? Ada. Apakah duduk tahiyat awal itu wajib? Pertanyaannya, apakah duduk tahiyat awal itu wajib apa enggak? Nah, silakan dijawab kelompok Khadijah. Dari yang kita ketahui bahwasanya duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah, karena di sini tidak ada duduk tahiyat awal, hanya ada duduk tahiyat akhir. Jadi hukumnya, nah, udah, Pak, tahiyat awal hukumnya sunnah. Ada lagi? Bagi orang tua tidak sanggup berdiri, apakah dia dipaksa berdiri atau boleh duduk? Pertanyaannya, ada seorang orang tua nggak sanggup lagi berdiri, kan dalam sholat wajib berdiri, ini nggak sanggup lagi dia berdiri. Apakah dipaksa harus berdiri? Apakah boleh duduk? Nah. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa dijawabnya. Nah, orang tua yang nggak sanggup untuk berdiri bisa duduk ataupun berbaring. Jelas? Berarti orang tua yang nggak sanggup berdiri boleh duduk atau berbaring. Silakan. Tangan, buat kelompok. Terima kasih. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok selanjutnya.
takbiratul ihram, 4 al-fatihah, 5 ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 baca tahiyat, 11 salawat atas Nabi, 12 salam, dan ke-13 tertib. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ah, jadi tidak? Apa waktu niat? Waktu niat adalah saat takbiratul ihram. Nah, lain? Ada? Kalau nggak ada, berarti sudah selesai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selanjutnya kelompok yang terakhir. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Islamiyah, saya ingin mempresentasikan tentang rukun salat. Pertama adalah tidak atau bangun dari ruku. Gambar kedua adalah duduk. Duduk tasawuf akhir atau tawaru. Gambar ketiga adalah duduk tasawuf awal atau iftiras. Gambar keempat adalah bersedekah. Gambar kelima adalah takbiratul ihram. Gambar keenam adalah gerakan salam. Gambar ketujuh adalah sujud. Gambar 8 terukuk. Dan hukum salat ada 13. 1. Niat, 2. Berdiri betul, 3. Takbiratul ihram, 4. Al-Fatihah, 5. Ruku, 6. Iktidal, 7. Sujud, 8. Duduk antara 2 sujud, 9. Duduk tahiyat akhir, 10. Baca tahiyat, 11. Salawat atas Nabi, 12. Salam, 13. Tertib. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa itu tertib? Tertib adalah berturut-turut. Contoh berturut-turut, misalnya niat, berdiri betul, takbir. Kalau nggak berturut-turut, takbir, salam, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, itu tidak berturut-turut. Jadi kesimpulannya, tertib adalah Berturut-turut. berturut dari nomor 1 hingga nomor ke 13. Nah, demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan tentang materi pelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa bisa menyampaikan semua materinya sesuai dengan apa yang kita harapkan hari ini. Maka kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini adalah rukun salat itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13.
Insya Allah kita akan bertemu minggu depan, kita akan praktek bagaimana dalam gerakan-gerakan salat. Maka sebagai kesimpulan dari hari ini bahwa salat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang hikmahnya adalah pertama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuka rasa tenang dalam hati, kemudian meningkatkan kemantapan iman kita. Kemudian manfaat dari salat adalah pertama ketenangan batin, yang kedua peningkatan moral kita, yang ketiga keseimbangan hidup, dan yang keempat adalah kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dan pesan utama adalah salat itu merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami pengertian syarat, kemudian rukun dan hikmah salat, diharapkan kita dapat menjalankan salat dengan khusyuk dan mendapatkan berbagai manfaat di dalam kehidupan. Mari kita tekadkan untuk menunaikan salat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Demikian perjalanan materi hari ini, materi perjalanan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesabaran, ketabahan dan tambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita hari ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.